Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi aidi syabab amral ummah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan bi asyrita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pemuda adalah bentuk miniatur dan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Akan bagaimanakah warna Aceh dan Indonesia ke depan? Pemuda hari inilah jawabannya. Berdasarkan analisa Badan Pusat Statistik Nasional, Indonesia akan mendulang bonus demografi mulai tahun 2028 hingga tahun 2035. Ini artinya penduduk Indonesia akan didominasi oleh para pemuda. Oleh sebab itu, Indonesia Emas dicanangkan pada tahun 2045. Lantas hadirin, bagaimanakah upaya kita untuk menyelamatkan pemuda demi kemajuan bangsa? Apakah hanya sekedar menyiapkan sarana dan prasarana tanpa sentuhan nilai-nilai agama? Atau kita hanya duduk berpangku tangan mengharapkan keajaiban dari langit? Tidak, hadirin. Penguatan spiritualitas merupakan langkah utama yang harus ditanamkan kepada pemuda sebagai generasi penerus bangsa, agar bonus demografi di Indonesia menjadi berkah, indah, megah, bukan menjadi musibah. Sebab itu hadirin, tergugah jiwa kami dan tergetuk nurani kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membentuk Pemuda Berkarakter Qurani Menuju Indonesia Emas, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar juzuk keempat halaman 349 menyebutkan bahwa hendaklah kita merasa cemas seandainya meninggalkan generasi yang lemah. Penjelasan senada juga diungkapkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi halaman 314 menguraikan bahwa hendaklah bersikap waspada seandainya meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Dalam ilmu nahwu saraf, ti'afa dalam ayat di atas merupakan isim nakirah, yakni kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhar. Bermakna setiap isim yang jenisnya bersifat umum dan tidak menentukan suatu perkara yang lain. Artinya, ti'afa dalam ayat di atas merupakan sebuah lafal yang bersifat umum. Sebab itu hadirin, setiap kita hendaknya khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah, yakni pemuda Indonesia yang memiliki usia produktif untuk membangun Indonesia. Akan tetapi nihil pengetahuan, lemah penguasaan teknologi dan lemah penguatan spiritualitas dalam jiwa-jiwa mereka. Hadirin, ilmu pengetahuan merupakan tonggak ketangguhan sebuah bangsa. Jangan pernah berpikir suatu negara akan maju tanpa dilandasi dengan ilmu. Malaysia, bumi Melayu, maju karena ilmu. Korea dan Jepang dijuluki macan Asia karena ilmu. Singapura dijuluki macan Asia Tenggara karena ilmu. Tidak, negara tirai bambu juga maju karena ilmu. Akan tetapi ilmu akan jalan di tempat tanpa dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai spiritualitas dalam jiwa-jiwa pemuda. Betul hadirin? Oleh sebab itu hadirin, pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus dibekali dengan sentuhan ilmu agama. Ilmu agama akan mengerahkan mereka menjadi pahlawan-pahlawan masa kini yang akan menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Indonesia emas di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan penghayatan terhadap agama. Sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi dalam merawat keimanan dari kezaliman penguasa.
Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-14 yang berbunyi sebagai berikut. Wa rabatna ala qulubihim in qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Majelis Hakim, hadirin yang kami muliakan, Imam Jalaluddin Al-Bahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain mengungkapkan bahwa para pemuda Kahfi tunduk kepada sang Raja Salim pada saat mereka diperintahkan untuk sujud kepada berhala. Oleh sebab itu hadirin, berdasarkan syarahan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki keimanan yang kokoh dan akhlak mulia serta kompeten di berbagai bidang ilmu pengetahuan agar penduduk produktif dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia di segala bidang. Hal ini akan mencerminkan generasi emas Indonesia di masa depan, sehingga Indonesia akan mendulang keberkahan yang melimpah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berdaya saing, berdikari, tangguh dan disegani oleh dunia. Akhirnya syarahan ini kami tutup dengan sebuah pantun. Kayu bundar dijadikan roda, lebah madu suka menyengat. Bangkitlah wahai pemuda, Nikmati perjuangan penuh semangat, biji selasih dimakan hiu. Terima kasih dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan peserta nomor urut 11 kepada